Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara keluarga, acara silaturahim dan majelis taklim An-Nisa ya, bukan acara keluarga ya. Tapi ini keluarga besar kan? Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu saling bersaudara ya. Majelis taklim An-Nisa. An-Nisa. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan insyaallah pagi hari ini kita akan bicara terkait dengan pentingnya ilmu dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pembahasan ini pembahasan yang penting ya, karena dekat dengan kehidupan kita, yaitu kehidupan keluarga. Kita hidup dalam sebuah keluarga, baik keluarga tersebut masih utuh atau tidak utuh ya. Kalau keluarga utuh itu ya, kalau rumah tangga ya suami, istri, anak ya, tapi terkadang ada yang suaminya sudah meninggal, ada yang istrinya sudah meninggal. Pembahasan mengenai keluarga ini penting, terutama di zaman sekarang ini yang kita lihat fenomena yang menyedihkan, yaitu fenomena banyaknya keretakan dalam kehidupan rumah tangga muslim dan muslimah. Bahkan bukan hanya retak, tapi bisa hancur. Ini satu persoalan yang perlu kita telusuri. Sebabnya apa? Penyebabnya apa? Karena tren ya, saya nyebutnya tren, itu seperti tren. Perceraian itu lebih meningkat di tahun-tahun ini dibandingkan dulu. Dulu itu rumah tangga orang-orang tua kita itu lebih awet dibandingkan dengan zaman sekarang. Kalau dilihat dari aspek ekonomi, dulu yang awet juga banyak yang ekonominya menengah ke bawah. Ada satu keluarga, bapaknya hanya jualan minyak wangi, anaknya lebih dari 5, rumahnya sangat kecil, hidup sampai mati ya, anaknya sekolah, awet. Kalau dilihat masalah persoalan ini dan itu, ini yang menjadi persoalan kita bersama. Kenapa? Karena rumah tangga itu penting. Pentingnya apa? Karena dari rumah tangga itu akan lahir masyarakat. Kalau rumah tangga berantakan, itu akan menyumbang kehancuran bagi masyarakat. Itu saling berurutan, mulai rumah tangga, masyarakat, negara. Pusatnya itu sebetulnya kebaikan itu di mana? Di dalam rumah tangga. Makanya beberapa negara itu sangat-sangat konsen dalam memberikan perhatian terhadap urusan negara. Ya, seingat saya seperti Singapura itu punya tata atau punya nilai-nilai dalam kehidupan rumah tangga itu sampai wallahualam sampai dijadikan seperti undang-undang ya. Itu penting sekali. Ini yang kemudian kita lihat di sekitar kita, di masyarakat kita ini ya,
kurang mendapatkan perhatian, dan tentunya banyak faktor, dan seperti yang saya sampaikan mungkin masing-masing bisa menelusuri sebabnya apa dan bisa mencari solusi. Karena kita tahu bahwa pernikahan itu salah satu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Nabi kita Muhammad SAW, beliau menikah dan beliau menyuruh umatnya untuk menikah. Bahkan tidak hanya menikah, tapi beliau mendorong untuk menikah dan memiliki anak. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang datang dan dia berazam, bertekad untuk tidak mau menikah karena ingin fokus ibadah. Ditegur oleh Nabi, disuruh menikah. Artinya Nabi menyampaikan jangan sampai kita beribadah tapi juga meninggalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Kecuali kalau tidak ada orang yang cocok di atas muka bumi ini, ya, lain lagi. Ya, karena menikah pun itu harus hati-hati, harus pilih. Ya, bukan asal comot orang. Maka dalam Islam itu ada kriteria yang disebutkan, kriteria yang sangat jelas. Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, tungkahul mar'a li arba', wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena agama, keturunan, harta, dan kecantikan. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk memilih yang pertama. Kriteria pertamanya adalah ad-din, yang kuat agamanya. Kuat agamanya itu tidak dilihat dari jilbabnya saja, ya. Jadi jangan dilihat hanya penampilan, tapi dilihat bagaimana hubungan dia dengan saudara-saudaranya, hubungan dia dengan orang tuanya. Kadang jilbabnya besar, tapi itu karena Nabi kaki. Ya. Kenapa? Karena sikap yang buruk. Berarti dia bukan orang beragama. Belum. Ya, belum. Maka hati-hati juga. Karena ada sebagian orang mengatakan, Ustadz, saya sudah milih wanita ini, saya lihat berjilbab, tidak keluar-keluar, tapi akhirnya rumah tangganya rusak. Betul, itu ada. Dan bukan ada banyak. Ternyata memang watak. Ya. Ada pula laki-laki yang seperti itu, kelihatannya soleh, penampilannya, tapi ternyata punya watak yang keras. Kerasnya itu kebablasan. Akhirnya dia berlaku zalim. Maka dilihat. Pertanyaan, kan kita tidak bisa menelusuri lebih lanjut. Itulah pentingnya kita selalu memohon kepada Allah. Jadi ikhtiar kita semaksimal mungkin, kita lihat, kemudian tanya. Kalau tanya itu, tanya kepada orang lain. Di antara yang perlu ditanyakan, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya, bagaimana hubungan dia dengan saudara-saudarinya, ya. Bagaimana hubungan dia dengan tetangganya. Ya apa begini, itu dilihat. Oh, orang ini aman, dia orang yang tidak ada masalah, ya. Dia orang yang dianggap baik oleh banyak orang. Maka insya Allah itu pun kita harus berikhtiar, istikharah, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada kehidupan rumah tangga dianjurkan, ya. Dan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk tidak hanya membangun rumah tangga antara suami dan istri, tapi rumah tangga itu diisi dengan anak keturunan. Maka di antara kriteria yang dianjurkan itu adalah pasangan yang bisa memiliki anak keturunan, ya, itu anjuran. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, fa inni mukathir bikumul umam yawmal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Tapi kalau sudah punya anak, ya harus tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab memberi nafkah, tapi tanggung jawab pendidikan. Jangan sampai umatnya Nabi Muhammad banyak, tapi kualitasnya buruk. Justru bikin sedih Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Orang tuanya hanya bisa buat anak, tidak iso
mendidik dan memperhatikan anak-anaknya, bahkan dengan sengaja mendidik anaknya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang tua yang seperti itu, anaknya justru disekolahkan di sekolah-sekolah yang tidak Islam, itu sengaja. Saya ketemu dengan orang seperti itu. Jadi karena orang tuanya sudah terpapar dengan apa itu istilahnya itu, orang yang bangga dengan Barat, ya. Jadi justru dijauhkan dari situ, dari sekolah-sekolah Islam. Alasannya sekolah Islam tidak berkualitas. Siapa bilang? Banyak sekolah Islam yang berkualitas. Dan Anda mau cari apa dari sekolah itu? Ya. Itu ada. Sampai disekolahkan di sekolah-sekolah Kristen, dan akhirnya ya jadi anaknya seperti yang dia mau. Gayanya gaya orang Kristen, bukan seperti orang Islam lagi. Ya sudah, itu mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak diberi hidayah, nangis dia di hari kiamat. Dia tanggung jawab terhadap dirinya, dia tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi ada orang tua memang sengaja untuk menjauhkan anaknya dari Allah, menjauhkan anaknya dari akhlakul karimah. Ya, kalau dia pengen anaknya berakhlak, ya akhlak sesuai dengan akhlaknya orang Barat, bukan akhlak dalam Islam. Dan keluarga yang diharapkan tentunya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya apa? Tenang. Ya. Di dalam rumah tangga itu ada ketenangan. Masing-masing merasa tenang di sisi pasangannya. Masuk rumah hatinya tenang. Itu berarti rumah tangga ideal. Kalau ada orang nggak pernah tenang dengan pasangannya, berarti ada yang salah. Entah dia atau pasangannya. Ada orang yang tidak bisa tenang masuk di rumahnya, pengennya keluar, berarti ada masalah di rumah itu. Berarti dia belum mendapatkan tujuan dari kehidupan rumah tangga, yaitu sakinah, ketenangan. Ya. Ada orang yang justru pengennya tidak masuk rumah. Jadi kalau ada kegiatan di luar itu senang dia, karena dia juga diizinkan keluar, jadi senang. Ada kegiatan senang. Kenapa? Karena tidak betah dia di rumah, tidak kuat lihat ngocehnya istrinya, nggak kuat ya, umpamanya seperti itu. Sampai saya pernah lihat video itu, ya tidak tahu ini sukuan apa, tapi kelihatannya betulan ada seorang, tapi ini di negeri barat ya, orang kafir ya. Ada orang yang ditangkap ya, di mobil polisi, dia bernyanyi-nyanyi, senang dia. Kata polisinya, kamu ini tak bawa ke penjara, kok senang kamu? Dia bilang, saya senang karena saya bisa 24 jam tidak bersama dengan istri saya, senang saya. Sampai seperti itu. Jadi itu kan sampai dijadikan bahan guyonan. Artinya lebih baik saya di penjara daripada saya masuk di rumah. Ada kayak apa, vampir apa istrinya. Jadi seperti itu. Termasuk juga istri yang kemudian suami yang tidak bisa memberikan sakinah, rasa tenang. Itu juga suami yang problem. Karena tujuan dari orang menikah itu mendapatkan ketenangan. Itu yang diharapkan, sakinah. Kalau mawaddah apa artinya? Mawaddah itu apa? Cinta. Cinta yang berasal dari hati. Cinta yang membuahkan kasih sayang. Itu mawaddah. Dan orang untuk bisa mendapatkan itu, yang pertama, cintailah Allah. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan menjadikan orang yang bersama dengan kita mencintai kita. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Dan kita juga berikhtiar mencari orang-orang yang betul-betul bisa mencintai pasangannya. Mawaddah, warahmah, dan ada rahmah, yang kemudian disingkat menjadi samarah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 20-21. Ya,
ayat 21. Kemudian maka ayat yang ke-21 dari surat Ar-Rum ini yang menunjukkan bahwa dalam Islam itu pernikahan bukan hanya soal hubungan biologis, tapi untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Dan dari rumah tangga yang samara inilah diharapkan lahir anak-anak yang normal psikisnya, perbuatannya, perilakunya. Banyak penelitian yang sudah ditulis, yang sudah dipublikasikan. Itu salah satu ya, bukan satu-satunya faktor. Salah satu faktor munculnya penyimpangan perilaku dalam anak itu, salah satu faktornya adalah keluarga yang broken, keluarga yang rusak ya. Itu salah satu faktor. Jadi banyak orang-orang atau anak-anak yang bermasalah ternyata setelah ditelusuri itu keluarga, kehidupan ayah dan ibunya itu juga bermasalah ya. Ini penelitian itu studi yang memang dapat diteliti secara empiris, kasat mata. Jadi fakta yang terlihat, yang bisa dilihat, faktanya seperti itu. Ternyata banyak problem, banyak anak-anak yang bermasalah itu ternyata juga berasal dari keluarga yang bermasalah, keluarga yang tidak utuh. Tidak utuh itu bukan hanya orang-orangnya, tapi tidak utuh dalam komunikasi. Yang komunikasinya itu rusak. Keluarga yang hancur komunikasinya, keluarga yang hancur sikap dan perilakunya antara suami dan istri, bahkan hancur betulan dengan berpisah. Itu ternyata memberikan efek, memberikan pengaruh kemana? Kepada anak-anak. Ya. Itulah pentingnya kita membangun keluarga sama. Makanya ibu sekalian, kita ini kalaupun bertengkar itu jangan pernah di depan anak. Kalau bertengkar jangan pernah di depan anak, apalagi teriak-teriakan di depan anak. Itu pengaruhnya luar biasa. Memang kita tidak mengajari anak tiru abi dan umi ya, tidak. Anak itu melihat perilaku itu sudah terekam. Itu sangat-sangat berdampak. Namun ini seringkali diabaikan oleh orang tua. Memang keluarga muslim tidak mungkin adem 100%, tidak mungkin, tidak ada. Wah, keluarganya Nabi sempat ada gejolak. Keluarganya Nabi Muhammad SAW, Nabi itu pernah mendiamkan istrinya 1 bulan. Mendiamkan istrinya satu bulan, diberi pelajaran. Tapi kesalahannya kesalahan yang ya manusiawi, sangat-sangat manusiawi. Di antaranya ya Nabi, di antaranya mereka meminta sedikit kesejahteraan hidup, karena kita tahu keluarganya Nabi itu keluarga yang sangat-sangat ekonomis, sangat sederhana. Ya paling jelas lihatlah keluarga rumahnya Aisyah itu seberapa ya, lebih besar dari ini insya Allah. Wong Nabi itu kalau sholat harus geser kakinya Aisyah. Itu keluarganya Nabi. Lah manusiawi istrinya Nabi pengenlah sedikit lah, minta sedikit. Kata Nabi diberi pilihan, kamu mau dunia, tidak apa-apa, tak ceraikan. Tapi kalau kamu bersama dengan saya, ikuti. Ya mereka semua milih bersama dengan Rasulullah SAW. Hatta tidak menggenggam dunia. Tidak dapat dunia istrinya Nabi. Dapat apa? Rumahnya kecil-kecil semuanya. Pernah mereka menggugat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada masalah dengan Hafsah. Itu wajar. Tapi ada masalah kemudian selesai. Yang tidak wajar bendino masalah. 20 tahun, 20 tahun masalah terus ya, itu berarti tidak wajar. Masing-masing harus introspeksi. Tapi kalau sebulan sekali ono masalah itu wajar. Itu namanya bumbu masakan. Maka dah ono sing adem
terus kalau ngamuk 2 orang malaikat. Ya. Malaikat itu. Dan kalau ada masalah jangan pernah melibatkan anak. Cari dukungan ke anak. Ya. Kamu gini, apinya juga begini. Mamanya juga demikian. Loh, kata anaknya, lo kok gini? Dan itu salah satu, subhanallah, salah satu faktor yang menyebabkan beberapa orang tidak mau menikah. Trauma dengan orang tua. Ya Allah, dolim orang tua itu. Trauma. Ada banyak faktor. Ada anak tidak mau menikah. Dan kenapa? Dah, saya takut. Saya melihat orang tua saya gagal. Saya melihat orang tua, terutama wanita. Apalagi kalau dia lihat bapaknya kasar, bapaknya ini, terkadang ada trauma di dalam dirinya. Itu yang saya katakan, perbuatan orang tua itu, orang tua tidak perlu ngomong, perbuatannya itu sudah memberikan pengaruh di dalam jiwa anak-anak. Maka membangun keluarga sakinah, mawaddah itu sangat-sangat penting. Penting buat kehidupan kita, penting buat kehidupan suami, buat kehidupan istri, penting bagi kehidupan anak-anak kita, dan penting pula bagi kehidupan bermasyarakat, bahkan sampai bernegara. Dan keluarga Samara ini fondasinya ya ilmu agama. Fondasinya ilmu agama. Ilmu agama yang dipraktekkan. Itulah yang kemudian menjadi takwa. Orang masuk dalam dunia pernikahan tidak mengerti tentang aturan agama, dia akan melakukan penyimpangan di dalam kehidupan rumah tangganya. Karena ilmu itu akan membimbing, ilmu itu akan mengarahkan, ilmu itu akan mengontrol. Ilmu agama. Makanya Nabi SAW dalam khutbah nikah beliau selalu membaca ayat yang ini juga beliau baca di waktu khutbah, pembukaan khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat-ayat yang dibaca itu pesan intinya apa? Inti pesannya apa? Takwa. Bertakwalah. Dan takwa itu akumulasi hasil dari ilmu dan amal. Maka akan menjadi takwa. Takwa itu harus butuh ilmu. Tidak mungkin orang bisa bertakwa kalau tidak punya ilmu agama, tidak mungkin. Tidak mungkin. Takwa menurut siapa? Akhirnya dia menganggap dirinya takwa, ternyata menurut Allah dia bukan orang yang bertakwa. Justru dia adalah orang yang mengada-ada dalam urusan beragama. Dia merasa ibadahnya sudah benar, tapi karena tidak ada ilmu, justru itu masuk dalam kategori bid'ah. Ya. Dan itu diingatkan oleh Nabi dalam khutbah beliau. Contoh yang paling konkret seperti sahabat. Jadi sahabat itu ingin menjadi orang bertakwa dengan cara apa? Tidak mau nikah. Itu kan berarti salah. Seolah-olah pernikahan itu bisa menghalangi ketakwaannya. Itulah pentingnya ilmu. Niatnya baik. Yang satu lagi pengen menjadi orang yang bertakwa dengan cara apa? Puasa terus menerus. Lalu diluruskan oleh Nabi, tidak seperti itu. Kalau puasalah, tapi juga ada hari-hari berbuka. Itulah pentingnya ilmu. Ketika para sahabat belum tahu ilmunya, mereka hampir mengambil tindakan yang keliru, namun mereka anggap benar. Faham ya? Bisa difahami ya? Pentingnya itu. Itu yang saya katakan bid'ah. Takutnya orang kalau saya ini sudah bertakwa ibadah, ternyata dilihat di hari kiamat ibadah ini tidak ono sing merujuk ke Nabi, sakarape dewi ternyata sesukanya dia. Kenapa? Tidak mau belajar, tidak mau menimba ilmu.
Itu salah satu faktor kenapa orang bisa menyimpang. Dan yang paling berbahaya itu ketika dia menyimpang, dia merasa berada di atas kebenaran. Itu yang berbahaya. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwa mereka sudah melakukan banyak kebaikan. Kenapa? Karena tidak belajar. Itulah kenapa Islam itu mengajarkan kepada kita, sebelum kita melakukan aktivitas ibadah, iqra, bacalah. Maka ayat yang pertama kali turun kepada umat manusia, ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, tapi yang pertama kali turun apa? Iqra, bacalah. Bacalah. Jadi kembali kepada takwa. Pesan Nabi setiap khutbah, termasuk khutbah rumah tangga, asasnya, fondasi rumah tangga kita itu takwa. Tapi takwa itu apa? Tadi saya katakan hasil dari apa? Ilmu dan amal. Diingat-ingat. Tidak mungkin takwa bisa terwujud tanpa ilmu. Dan tidak mungkin takwa bisa terwujud kalau hanya dengan ilmu. Ilmu ne wake tapi tidak diamalno. Pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pengajian terus, tapi tidak merubah akhlaknya, enggak merubah sikapnya. Belum jadi orang bertakwa. Jadi takwa itu hasil dari ilmu dan amal, dan itulah fondasi rumah tangga kita. Rumah tangga kita menjadi samara kalau masing-masing tidak punya takwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Kalaupun bisa, bahkan kalaupun rumah tangga itu baik, tenang di dunia, tidak sampai ke akhirat. Banyak rumah tangga orang-orang kafir yang adab, bagus, rumah tangga mereka menjadi teladan, anak-anak mereka menjadi orang sukses. Tapi karena bukan landasannya takwa, yaitu hanya berhenti di mana? Di dunia. Orang kafir di akhirat tidak mendapatkan bagian dari kebahagiaan. Kita pengennya bahagia sampai akhirat. Pengennya kita adalah kebahagiaan akhirat. Apa kuncinya? Takwa. Takwa itu hasil dari apa? Ilmu dan amal. Tidak akan terwujud ketakwaan tanpa ilmu dan amal. Tidak akan terwujud ketakwaan tanpa salah satu dari keduanya, ilmu dan amal. Ilmu dipelajari, kemudian prakteknya dalam pengamalan, diamalkan. Itu yang akan membentuk karakter takwa kita. Dan itu kalau masing-masing suami dan istri berupaya sebuah tenaga untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, Allah akan bantu rumah tangganya. Tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah. Tidak mungkin. Kalau masing-masing punya ketulusan untuk bertakwa kepada Allah, dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau umpamanya salah satunya gak mau dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia mau ya terkadang bertakwa, terkadang tidak bertakwa, terkadang ngikuti aturan Allah, maunya juga ngikuti hawa nafsunya, ya susah. Itu yang akan mencegah datangnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Coba kita lihat dampak kurangnya ilmu agama dalam agama. Bisa kita lihat fenomenanya. Terkadang ada suami kasar. Dia tidak tahu bahwa salah satu perintah penting ketika orang berumah tangga itu harus menjaga lisan. Karena dia tidak punya ilmunya. Kadang orang tahu ilmunya tapi tidak dipraktekkan. Dikiranya ada suami yang mengira pokoknya istri saya sudah saya beri nafkah selesai. Belum selesai. Karena Nabi SAW ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa hak-hak istri atas saya? Nabi SAW menyebutkan memberi makan, memberi pakaian, dan wala tuqabbih. Jangan kamu mengata-ngatai dia dengan kata-kata qabbahakillah. Suruh jaga lisan. Itu haknya istri.
istri kepada suami. Dan juga sebaliknya haknya suami atas istri. Wanita itu walaupun fitrahnya banyak ngomong, itu fitrah. Ya, menurut penelitian gitu, wanita itu harus mengeluarkan kata-kata yang banyak dalam sehari. Kalau udah ngomong, gelisah dia. Ya. Maka kalau dia tahu dia ini banyak ngomong, harus dijogo. Jangan nyelkit. Tahu nyelkit? Ya. Nyelkit itu orangnya tidak dicubit, tapi lorone nang ati. Ya. Itu nyelkit. Ya bodoh. Laki tidak boleh nyelkit, wedok tidak boleh. Loh, kalau orang ngerti adab itu, ilmunya tahu, adabnya diamalkan, ya selesai. Dan insya Allah tidak ada masalah. Bahkan banyak konflik terjadi gara-gara ketidakmampuan lisan. Sebetulnya tidak ada masalah. Ternyata hanya komunikasi yang buruk. Lanangi kalau ngomong kadang kasar, wedoke juga kalau ngomong kadang kasar. Ini salah satu fenomena ketika kurangnya ilmu, termasuk yang kita hadapi ketika tidak ada ilmu dalam berumah tangga. Ini yang beberapa kali saya sindir, ya, terkait dengan wanita ini, karena saya bicara depan ibu-ibu sekalian. Ada sebagian orang tidak ngerti kalau keluar rumah itu harus izin. Wajib. Hatta ke pengajian. Ya sudah izin sama suaminya apa belum? Sudah. Ya. Izin bukan memberi tahu. Izin bukan memberitahu. Bedanya apa? Kalau izin, saya sudah sering sampaikan, kalau izin itu apa? Sebelum berangkat itu. Iya, sebelum melakukan tindakan. Itu izin. Kalau mau keluar berarti sebelum keluar. Yang kedua, izin itu seseorang sudah siap untuk jawaban iya atau tidak. Itu izin. Itu kewajiban. Itu kewajiban agama, kewajiban suami istri. Ada orang nggak ngerti masalah itu, terutama yang baru-baru nikah, yang biasa dimong sama orang tuanya, nggak tahu melu pengajian. Saya karepe dewi, metu-metu dewi, dipikir kalau SMA, ya. Keluar dia, harus izin. Izin itu ada persiapan untuk menerima jawaban iya atau tidak. Kalau tidak, diam, tak perlu dilawan. Kalau umpamanya dia merasa itu memberatkan, ya itu anggap ujiannya. Dia ingin keluar tidak oleh, dia keluar tidak, anggap ujian lah. Apakah ketika dia tidak boleh lalu dia duduk di rumah, tidak dapat apa-apa? Dapat apa-apa? Tidak dapat apa-apa? Dapat fadilah. Fadilah apa? Ketaatan dia kepada Allah dan suami, dua dia dapat. Dia duduk di rumah, bisa mungkin ya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi wanita kalau cerdas, ketika suaminya mengatakan tidak, dia tidak mangkal, tidak merespon dengan kenapa? Ketika saya patuh, saya dapat pahala, saya tidak mau nyanyiakan pahala. Urip ini ngumpulkan pahala. Yang kita bawa nanti pahala bukan harta kita. Yang kita bawa ketika mati itu pahala bukan sohib-sohib yang mau kita temui di luar itu, bukan. Kalau kita mati, mereka kembali ke rumahnya. Lah kalau tidak pernah diizinkan, yo sabaro, itu berarti nasibmu oleh buju kemudian. Nasibmu, jangan ditentang, dan itu bukan alasan untuk cerai. Ada kasus gara-gara dia merasa dikekang. Saya tanya, dikekang itu seperti apa? Ya gini, tidak boleh. Memang ya menurut kita agak berlebihan. Cuma itu bukan alasan. Ya mungkin bojomu terlalu sayang, kok ini dia dianggap berlian yang tidak ada lagi di dunia ini. Mungkin kan husnudzon. Ya. Lekon ojo tiba terus emut kesana bojomu. Dikasih husnudzon aja. Husnudzon, jangan suudzon. Tuh ada kasus seperti itu, ada suami seperti itu. Bahkan keluar ke sebelah gak boleh. Loh, bagaimana sikap istri? Dalam Islam patuh. Loh kok enak? Ya ojo dikasih. Kalau belum siap seperti itu jangan nikah dulu. Ini ilmu ibu sekalian. Ada wanita yang gak ngerti. Izin itu seperti itu. Kalau pemberitahuan ya itu sudah keluar, sudah di mall, telepon
Ya. Itu pemberitahuan dosa kita. Kita keluar itu sudah dosa. Kenapa kita melanggar aturan Allah? Ilmu yang diajarkan oleh Nabi ketika berumah tangga, tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah kita kecuali dengan izin suami kita. Kalau suami kita mengatakan saya tidak mau orang ini masuk ke rumah, jangan dimasukkan. Kalau mau ketemu nanti suatu saat minta ketemuan di luar, izin tetap dengan suami. Dan itu aturan yang subhanallah, aturan Islam itu jangan dianggap mengekang. Demi Allah itu aturan yang terbaik. Lihat hancurnya masyarakat sekarang karena melanggar aturan-aturan Islam. Dan itu dampak dari orang Islam mengikuti orang-orang Barat yang teriak-teriak Islam itu mengekang wanita, diikuti oleh hamba-hamba Allah jilbab-jilbab ini. Oh iya, terus wani dia dengan suaminya. Akhirnya rusak rumah tangganya. Banyak keluar ketemu rejal, ada fitnah, ada ini dan itu. Aturan Allah itu ikuti, itu takwa, itu ilmu. Ini diantara fenomenanya. Orang karena tidak tahu ilmu. Ada wanita, kasus wanita puasa sunnah tanpa izin, dia menganggap itu ibadah, betul itu ibadah, tapi dosa dia. Kalau suaminya masih berada di sana, wajib izin. Loh kok sampai seperti itu? Ya itu aturan Islam. Aturan Islam dari mana? Dari Allah. Allah itu tahu kok apa yang terbaik buat laki-laki dan wanita. Diatur seperti itu. Kalau kita merasa kok ini kok kurang kok kurang adil ya, istighfar. Tidak ada yang tidak adil dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya belum tahu apa di balik kebaikan-kebaikan di balik aturan Allah. Dan ingat, yang lebih tahu watak kita, watak suami kita adalah siapa? Allah Subhanahu